Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Rizky dengan NIM 1188205248818. Jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Di sini saya akan menyampaikan 9 pertanyaan beserta jawaban dengan materi-materi yang ada pada mata kuliah Etika Bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Hamdallah, SEI, MESY. Di mana pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara benar dan salah, di mana hal tersebut dapat memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan moral yang kompleks. Pertanyaan yang kedua, bagaimana aturan dalam berbisnis syariah? Yang pertama, dalam Islam kejujuran merupakan syarat utama dalam berbisnis. Yang kedua, tidak berlaku zolim. Zolim dalam bisnis menyangkut melakukan penyimpangan dan kecurangan yang untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Contohnya seperti menimbun barang, menjelekkan bisnis orang lain, dan lain-lainnya. Yang ketiga, komoditi bisnis yang dijual barang adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram. Contohnya seperti babi, minuman keras, dan yang terakhir menjauh bisnis yang mengandung maisir, gharar, dan riba, seperti dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu bai'a wa harama riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana hukum bermuamalah dengan non-muslim? Dalam Islam, melakukan transaksi jual beli dengan non-muslim tidak dilarang. Bermuamalah dengan non-muslim dalam urusan dunia dibolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai seperti zaman Rasulullah. Karena kegiatan jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai itu termasuk kegiatan sosial. Karena kita juga merupakan manusia ini merupakan makhluk sosial. Pertanyaan yang keempat, apa tugas kita manusia dalam pandangan Islam? Manusia sebagai hamba Allah memiliki dua tugas utama, yaitu yang pertama sebagai Abdullah, hamba Allah. Sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan taat terhadap segala aturan Allah, dan hanya mempercayai hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi, kita sebagai manusia harus menjalankan aturan-aturan yang diperbolehkan Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah untuk mengharapkan semata-mata ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kelima, bagaimana etika bisnis dalam Islam? Etika bisnis menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi oleh prinsip-prinsip kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas atau ikhtiar, pertanggungjawaban dan kebenaran, kebajikan dan kejujuran, serta harus memberikan tuntutan visi bisnis masa depan yang bukan hanya semata-mata mencari keuntungan yang bersifat sesaat, tapi melainkan mencari keuntungan yang mengandung hakikat baik yang berdampak baik pula bagi semua umat manusia. Pertanyaan yang keenam, apa yang dimaksud dengan harta dan jenis-jenis kepemilikannya serta cara memperolehnya? Harta secara bahasa berarti cenderung, condong, atau miring. Secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik berupa materi ataupun manfaatnya. Adapun jenis-jenis kepemilikan, yang pertama yaitu kepemilikan sempurna atau NAM. Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya. Yang kedua, kepemilikan kurang atau nakis, yaitu hanya memiliki substansinya atau manfaatnya saja. Cara memperolehnya dalam Al-Quran melarang mukmin untuk memperoleh harta dengan cara yang batil. Batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sesuai dengan aturan.
Pertanyaan yang ketujuh, apa hikmah bagi orang etos dalam bekerja? Yang pertama, lebih mudah untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkannya. Yang kedua, menjadi pribadi yang disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, menjadi pribadi yang tidak pernah patah semangat. Yang keempat, meningkatkan kualitas dengan potensi diri yang dimiliki. Dan yang terakhir, membuat derajat dalam kehidupan sehari-hari lebih tinggi. Pertanyaan yang ke-8, sebutkan manfaat etos kerja dalam Islam. Etos kerja bagi seorang muslim adalah bagian dari ibadah, karena berbuat sesuatu yang bermanfaat merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Etos kerja ini didasarkan 3 dimensi. Yang pertama, ma'rifat atau aku tahu. Yang kedua, hakikat, aku berharap. Yang ketiga, syarat, aku berbuat. Manfaatnya, etos kerja ini adalah mencapai kesuksesan dunia dengan sebagai jalan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ke-9, sebutkan beberapa etos kerja yang diajarkan oleh Islam. Etos yang pertama, kerja adalah rahmat. Apapun pekerjaan kita merupakan rahmat dari Allah. Etos yang kedua, kerja adalah amanah. Kerja merupakan titipan berharga yang dipercayakan pada kita, sehingga secara moral kita harus bekerja dengan benar dan bertanggung jawab. Etos ini membuat kita bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela. Etos yang ketiga, kerja adalah panggilan. Kerja merupakan suatu amalan yang sesuai dengan panggilan jiwa, sehingga kita mampu bekerja dengan penuh integritas tinggi. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi diri sebagai sarana bagi kita untuk mencapai hakikat manusia yang tertinggi. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Bekerja dengan niat ibadah dapat merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan mengerjakan pekerjaan itu mengharapkan semata-mata ridho Allah dan menjauhi segala kecurangan yang menyebabkan kita tidak memiliki etos dalam bekerja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.